Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa bihi nasta'in ala lidunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Rahmawan Suryo Saputro dari kelompok 1 Pancasila yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator dalam pemaparan materi yang telah kami siapkan. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya Rahmawan Suryo Saputro, kemudian Ratu Fazra Bunga Arkadia, kemudian Sunandar Ifriandar, kemudian ada Tasima Akila, kemudian ada Zata Amani, lalu ada Sri Aliyah, dan yang terakhir ada Saudara Lutfi Baihaqi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke materi yang akan kami sampaikan. Pertama, materi akan disampaikan oleh Saudara Lutfi Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Baihaqi. Saya akan menjelaskan Pancasila era prakemerdekaan. Pada era prakemerdekaan, banyak sekali usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah perumusan dasar negara. Pada masa ini, Dr. Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPUPKI atau Dokuretsu Junbi Sakai dalam bahasa Jepang meminta sidang untuk membahas perumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Akhirnya, dilaksanakanlah sidang pertama BPUPKI untuk merumuskan dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini diajukan usulan dasar negara dengan pidato secara berurut oleh beberapa tokoh-tokoh. Beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu ada Profesor Dr. Supomo. Ia mengusulkan dasar negara yaitu yang pertama persatuan negara, negara serikat, persekutuan negara. Yang kedua hubungan antara negara dan agama. Yang ketiga republik atau monaris. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Ia mengusulkan usulan dasar negara yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudara Lutfi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ratu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi Pancasila pada era prakemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Setelah sidang pertama ini, lalu dilakukan sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang ini merupakan sidang penentuan perumusan dasar negara sebagai hasil kesepakatan bersama. Nah, setelah ini sidang pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil yaitu dibentuknya panitia kecil atau yang diketahui sebagai panitia 9 yang bertugas menyusun Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini berisi rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak hanya sampai di situ, setelah Piagam Jakarta ini dikeluarkan, terdapat beberapa perdebatan antara elit-elit nasional anggota BPUPKI karena sila pertama pada Piagam Jakarta ini dinilai tidak efisien, mengingat keberagaman agama yang ada di Indonesia. Akhirnya sampailah pada kesepakatan untuk merubah sila pertama pada Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Dengan dirubahnya sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ditetapkanlah Pancasila sebagaimana yang kita ketahui hingga hari ini, yang memiliki 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Sisanya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratu. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Zata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zata Amani, NIM saya 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pada waktu ini Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila dasar negara. Pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Nah, pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Pada tahun 1965, terjadinya pemberontakan oleh partai-partai komunis. Contohnya adalah PKI dan DITII. Pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Nah, ini tuh merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Terima kasih Saudari Zata. Kemudian materi selanjutnya insya Allah akan saya sendiri yang menjelaskannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pada era Orde Lama. Era ini berlangsung mulai pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 dengan menerapkan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi terpimpin ini tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, bahkan terkesan sedikit menyimpang. Bahkan tidak sedikit, bahkan menyimpang. Kemudian, dampaknya adalah terjadi beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia, dan pada puncaknya yakni pemberontakan yang sampai saat ini masih kita kenang, sampai saat ini kita kenal sebagai peristiwa berdarah, yakni Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Baik, itu dari saya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Sri Alia. Terima kasih moderator, saya Sri Alia Ruslana Lafif dengan NIM 079 akan melanjutkan presentasi. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada Lejen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969 yang dikenal dengan Supersmar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Akhirnya Supersmar ini dianggap sebagai awalnya masa Orde Baru. Selanjutnya adalah Pancasila era Orde Baru. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Misalnya aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lain-lainnya yang timbul di mana-mana.
Pada 1 Juni 1969, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu ingin mengganti, merubah, dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1969. Dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru telah melaksanakan pemilihan umum di tahun 1973 dengan hasil yaitu terbentuknya MPR yang pada tahun yang sama. Orde Baru secara berangsur-angsur melakukan program-programnya dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pelaksanaan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni. Memasuki era Orde Baru, kesaktian Pancasila seakan divalidasi oleh negara dengan menempatkan Pancasila sebagai doktrin utama dalam derap pembangunan melalui pendekatan dan metode indoktrinasi pemerintahan Orde Baru telah menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan yang elitis dan membungkam kemungkinan alternatif tafsir atas dasar negara itu, serta menjauhkan dari wacana publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan ke moderator. Berlanjut ke materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sunandar Ifriandar. Penjelasan selanjutnya adalah slide ke-9, yaitu sebab dan akibat pada masa Orde Baru. Sebab yang pertama adalah suburnya budaya KKN. KKN tersendiri adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa bisa subur? Karena banyak oposisi atau bisa disebut musuh-musuh dari yang para koruptor itu tidak bisa mengkritik yang kita ketahui pada zaman Orde Baru. Di saat kita mengkritik pemerintah, sesuatu hal yang akan terjadi kepada kita sendiri. Yang kedua adalah kebebasan berbicara dibatasi. Nah, itu juga termasuk kita nggak boleh berbicara seenaknya kita, dan kita tidak boleh para pemerintah. Yang ketiga adalah praktik demokrasi menjadi semu. Yang dimaksud adalah demokrasi dalam Indonesia ini tidak dianggap hanya ada dalam fakta tertulis saja, tapi sebenarnya Indonesia ini pada masa saat itu demokrasi tidak berjalan dengan baik. Yang keempat adalah Pancasila hanya dijadikan legitimasi politik. Legitimasi bisa diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangannya. Berarti bisa dibilang Pancasila ini tergantung para politikus yang mau menerima dan mengakui kewenangannya. Yang kelima, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan. Lembaga negara dijadikan alat kekuasaan oleh pemerintah guna untuk pemerintah mencapai kemauannya sendiri. Lalu ada akibat. Yang pertama adalah lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa. Mahasiswa membuat aksi demo guna untuk melengsarkan Pak Soeharto dari bangku kepresidenan karena sistem pemerintahannya yang sangat merugikan para masyarakat. Lalu yang kedua, munculnya berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu aksi demo, aksi kerusuhan, aksi penjarahan, dan aksi ini semakin brutal di saat aparat kepolisian menembak mati 5 mahasiswa Trisakti. Mungkin karena penembakan itu masyarakat tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh para pemerintah dengan keputusannya untuk menembak mati para pendemo. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie.
Baik, yang terakhir materi akan disampaikan oleh saudari Akilah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Pancasila era reformasi. Reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat dan menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Hal tersebut dilakukan setelah Orde Baru berkuasa sekitar 32 tahun. Bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama di Asia Tenggara. Pada saat kondisi tersebut berdampak negatif terhadap Indonesia, misalnya stabilitas politik menjadi goyah dan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selaku identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta rakyat dapat mengetahui dan membedakan mana yang benar dan tidak sesuai. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998, pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dampak negatifnya yaitu 1. Masyarakat kehilangan kendali atas dirinya. 2. Terjadi konflik horizontal maupun vertikal secara masif. 3. Melemahnya sendi-sendi persatuan dan kesatuan. 4. Kacaunya kehidupan masyarakat Indonesia karena kurangnya integrasi. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup pemaparan tentang materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, segala kekurangan datangnya tentu dari kami sendiri dan segala kebenaran datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sekian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekiranya itu tadi sedikit pemaparan mengenai materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Silahkan bertanya berurutan, nanti akan kami jawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nama saya Ana Rufaida, NIM 085 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan yang elitis. Maksudnya itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Ana mungkin akan dijawab oleh Saudari Ratu. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ana Rufaida. Pertanyaannya adalah bahwasanya pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila itu sebagai legitimasi kekuasaan yang elitis. Maksudnya itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Nah, jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya legitimasi itu dari KBBI artinya adalah pengesahan atau pernyataan yang sah, sedangkan elitis menurut KBBI itu artinya adalah terpilih atau terpandang. Jadi pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila itu sebagai legitimasi kekuasaan yang elitis. Maksudnya adalah pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila itu sebagai pernyataan yang sah atau hukum yang sah atas kekuasaan yang terpilih dan terpandang pada saat itu yang diketahui adalah kekuasaannya pemerintah Orde Baru. Begitu Ana Rufaida. Semoga jawaban saya ini dapat Anda mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahran CV dari Kesel 1B dari kelompok 4 dengan nomor NIM 070. Saya ingin bertanya, Soekarno adalah salah satu orang yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengapa di masa demokrasi terpimpin, Soekarno mengusulkan ideologi Nasakom? Apakah Nasakom lebih baik daripada Pancasila? Lalu mengapa Soekarno mengusulkan hal tersebut? Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Syahran akan dijawab oleh Saudari Zata. Saya Zata akan menjawab pertanyaan dari Syahran. Pertanyaannya itu,
Soekarno adalah salah satu orang yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Mengapa di masa demokrasi terpimpin Soekarno mengusulkan ideologi Nasakom? Apakah Nasakom lebih baik daripada Pancasila? Lalu, mengapa Soekarno mengusulkan hal tersebut? Mengapa sih Soekarno mengusulkan ideologi Nasakom? Karena Soekarno berupaya untuk menyatukan 3 pilar utama atau 3 kekuatan politik, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Rumusan ini mewakili 3 pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia sejak era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan. Apakah Nasakom lebih baik daripada Pancasila? Soekarno pernah menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam politik. Dalam pidato Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1961, ia berbicara, "Siapa yang setuju dengan Pancasila harus setuju juga kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju dengan Nasakom berarti tidak setuju dengan Pancasila." Lalu Soekarno melanjutkan, "Siapa yang setuju dengan undang-undang harus setuju juga dengan Nasakom. Siapa yang tidak setuju dengan Nasakom berarti tidak setuju juga dengan undang-undang." Nah, tapi konsep persatuan ke dalam Nasakom itu tidak begitu saja dapat diterima oleh tokoh-tokoh politik lainnya. Meski demikian, Soekarno tidak menyerah dengan gagasan yang diinginkannya segera terwujud. Konsep demokrasi terpimpin dan Nasakom ditentang oleh Muhammad Hatta, sang wakil presiden. Menurut Rosihan, Nasakom berarti bekerja sama dengan PKI dan Hatta kurang cocok dengan itu. Bagi Hatta, demokrasi terpimpin membuat kekuasaan negara kian terpusat pada sosok presiden, dan itulah yang memang terjadi. Pada akhirnya, Hatta mundur dari kursi wakil presiden karena Soekarno semakin otoriter. Dwi Tunggal pun akhirnya tanggal. 2 sosok proklamator berpisah jalan. Hatta menepi, Soekarno semakin kokoh di puncak kekuasaannya. Tapi, sekuat apapun Bung Karno mempertahankan Nasakomnya, rumusan ini akhirnya pun kandas juga, seiring peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pimpinan Soeharto yang sangat amat anti-komunis. Terima kasih. Di dalam makalah dan PPT disebutkan salah satu dampak negatif era reformasi yaitu konflik horizontal dan vertikal. Nah, contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Gina akan dijawab oleh Saudara Nandar. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gina. Ya, jadi pokoknya inti pertanyaannya adalah apa pengertian dari konflik vertikal serta konflik horizontal. Jadi, konflik horizontal ialah konflik yang melibatkan masyarakat dengan status sosial yang setara. Contoh, Ampera berdarah itu adalah sengketa wilayah Preman antara Ambon dan Maluku. Dia sedikit ada kerusuhan di sana dan melibatkan banyak korban jiwa. Lalu ada perang Sampit, yaitu suku Madura dan suku Dayak. Dan seterusnya ini antar pelajar Bunda Kandung versus Adiluhur, tawuran antar pelajar yang membuat satu korban. Selanjutnya konflik vertikal, itu konflik yang melibatkan masyarakat dengan strata sosial atau status sosial yang berbeda. Contohnya kerusuhan 98 pada tahun 1998 itu para mahasiswa ada konflik dengan masyarakat, dengan pemerintah. Pokoknya mahasiswa itu mau Soeharto diturunkan jadi presiden. Nah, di konflik itu ada korban jiwa melibatkan penembakan mahasiswa Trisakti. Lalu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ini adalah aksi Aceh untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Dia mau ngebuat pemerintahan sendiri di luar negara Indonesia. Lalu ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sama seperti Aceh, dia ingin misah dengan Indonesia pemerintahannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Wahyu Anggari dengan NIM 076. Izin bertanya, di dalam makalah tersebut menyebutkan bahwa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang. Lalu bisa disebutkan hal apa saja yang sudah ditata ulang atau diperbaiki di era reformasi ini? Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Saudari Herlin akan dijawab oleh Saudari Akila. Saya Tasima Akila Karina, NIM 071 dari kelompok 1B akan menjawab pertanyaan dari Herlin Wahyu Anggari, NIM 076, yaitu sebutkan hal apa saja yang sudah ditata ulang atau diperbaiki di era reformasi ini. Jawabannya adalah yang pertama, pembatasan kekuasaan presiden dan presiden tidak lagi memiliki kekuasaan tunggal dalam pembentukan undang-undang dasar, tetapi hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua adalah muncul lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan Komisi Yudisial, dan dihilangkannya Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden. Yang ketiga adalah Presiden Habibie meletakkan fondasi awal dalam sistem demokrasi. Salah satunya adalah membebaskan tahanan politik. Yang keempat adalah berhasil menghasilkan 3 undang-undang, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan DPR atau MPR. Dan yang kelima adalah pada masa Orde Baru melarang Tionghoa untuk mengekspresikan keyakinannya di depan umum. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan tersebut dihapuskan melalui pencabutan Impres Nomor 14 Tahun 1967. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasna Fitria dengan NIM 065 dari kelompok 6 Kesejahteraan Sosial 1B. Ingin bertanya, di zaman sekarang ini banyak isu-isu bahwa Pancasila ingin diganti dengan Trisila atau Ekasila. Bagaimana sikap kita sebagai umat muslim dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rasna akan dijawab oleh Saudari Sri Alia. Baiklah, saya Sri Alia Ruslani dengan NIM 079 akan menjawab pertanyaan dari Rasna. Trisila dan Ekasila sendiri bukanlah baru ada di zaman ini, namun sudah ada dari pembentukan Pancasila itu sendiri, yaitu pada tahun 1945. Insinyur Soekarno lah yang mengusulkan pendapat tersebut. Namun, hasil kesepakatan bersama menjadikan dasar negara adalah Pancasila. Dan ini bukanlah kelemahan dari Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Namun, karena yang sudah disepakati dan yang sudah diperjuangkan selama ini adalah dasar negara Pancasila, kita harus menjaga Pancasila sebagai dasar negara kita yang tak tergantikan. Sebagai seorang muslim, sikap kita harusnya tetap menjaga agar dasar negara kita tetap Pancasila. Karena makna di dalam Pancasila sudahlah sangat tepat. Kesila 5 tersebut tidak boleh dihilangkan, walaupun hanya satu, karena akan adanya penyimpangan jika satu sila pun dihilangkan. Dan dalam Pancasila itu sendiri ada yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluruh warga Indonesia bebas memilih siapa Tuhan mereka. Dan di Islam sendiri diajarkan, agamamu adalah milikmu dan agamaku adalah milikku. Yang artinya, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ajaran agama Islam, namun kita boleh mengajaknya dengan baik-baik. Dari sila pertama ini, sudah sangat sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu toleransi sesama manusia. Jadi, sebagai seorang muslim, di masa banyaknya isu-isu tentang perubahan Pancasila, kita harus tetap mengkokohkan hati dan mendakwakan kepada saudara-saudara kita untuk tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Maharani dengan NIM 061 dari kelompok 4 Kesos 1B, izin bertanya.
Di dalam materi dijelaskan bahwa pada masa Orde Baru ada beberapa poin yang menjadi pembeda, seperti kebebasan berbicara yang dibatasi dan kekuasaan legislatif dijadikan alat kekuasaan pemerintah. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan kalian sebagai mahasiswa dengan melihat kondisi sekarang ini yang ada di dalam masa reformasi yang seharusnya bisa bersikap lebih demokratif, tetapi tanpa sadar saat ini seperti kembali pada masa Orde Baru kembali? Terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan dari saudari Putri, insya Allah akan saya jawab sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Kebetulan pertanyaannya adalah tanggapan dari kami. Jadi di sini saya akan menjawab sesuai dengan opini saya. Mungkin tidak sama dengan kalian karena ya setiap orang memiliki opini masing-masing. Menurut saya di era reformasi sebenarnya bukannya segala sesuatu itu seperti pada masa Orde Baru atau kita dibatasi dalam yang namanya bahasanya mengkritik pemerintahan, sama sekali tidak. Namun kita harus mengetahui bagaimana tata cara untuk mengkritik tentang pemerintahan. Tidak bisa dengan ujuk-ujuk kita datang unjuk rasa, datang ke kantor pemerintahan, dan yang sangat disayangkan sampai melakukan kerusuhan. Itu tidak dapat dibenarkan, walaupun memang kita ketahui niatnya baik untuk menilai atau memberi reaksi atas penilaian atas kinerja pemerintahan. Namun dalam berunjuk rasa pun ada tata caranya. Mungkin teman-teman yang mengetahui tentang demonstrasi pun bisa dibaca di internet mengenai tata tertib atau cara untuk melakukan demonstrasi. Karena sebenarnya demonstrasi sendiri bukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan dalam berdemonstrasi. Dan salahnya adalah beberapa oknum melakukan demonstrasi tanpa membaca terlebih dahulu tata tertib melakukan demonstrasi atau unjuk rasa, dan juga main hakim sendiri. Itu yang sangat disayangkan. Lagi pula saat ini kita sudah berada di zaman yang sangat maju menurut saya. Jadi mengkritik tidak harus selalu dengan aksi turun ke jalan. Saya sendiri mengapresiasi tindakan seperti itu, akan tetapi terkadang saya sedikit miris ketika apa yang dilakukan tidak mencerminkan apa yang ia resahkan. Jadi menurut saya untuk saat ini pun kita bisa mengkritik karena kita sudah memiliki banyak sekali media. Kita sudah maju dalam perkembangan teknologi. Kita bisa dengan membuat konten video atau opini kita yang jika itu memang sesuatu yang berkualitas, menurut saya akan mudah terblow up, dan tidak menutup kemungkinan video atau opini kita itu bisa terdengar sampai ke pemerintahan. Akan tetapi jika memang sudah terlalu meresahkan, memang tugas kita salah satunya untuk menjaga kedamaian, ketentraman negeri ini, bisa dengan salah satunya melakukan unjuk rasa jika memang pemerintah terlalu merugikan masyarakat banyak yang dikhawatirkan malah akan terjadi kekacauan. Kita perlu melakukan itu. Ya, walaupun saya sendiri tidak membenarkan jika terkadang sampai terjadi kerusuhan, kericuhan, baku hantam di mana-mana, karena ya kita masih satu Indonesia, untuk apa kita saling melukai. Mungkin itu opini saya pribadi. Jika ada yang kurang, mungkin teman-teman sendiri bisa memberikan opininya. Saya manusia, tentunya banyak pula kesalahannya. Terima kasih. Opini kita yang jika itu memang sesuatu yang berkualitas, menurut saya akan mudah terblow up, dan tidak menutup kemungkinan video atau opini kita itu bisa terdengar sampai ke pemerintahan.
Akan tetapi jika memang sudah terlalu meresahkan, memang tugas kita salah satunya untuk menjaga kedamaian, ketentraman negeri ini, bisa dengan salah satunya melakukan unjuk rasa jika memang pemerintah terlalu merugikan masyarakat banyak yang dikhawatirkan malah akan terjadi kekacauan. Kita perlu melakukan itu. Ya, walaupun saya sendiri tidak membenarkan jika terkadang sampai terjadi kerusuhan, kericuhan, baku hantam di mana-mana, karena ya kita masih satu Indonesia, untuk apa kita saling melukai. Mungkin itu opini saya pribadi. Jika ada yang kurang, mungkin teman-teman sendiri bisa memberikan opininya. Saya manusia, tentunya banyak pula kesalahannya. Terima kasih.